Listeners, dalam insiden kecelakaan maut di Jalan Alternatif Cibubur, yakni keberadaan lampu merah di jalur menurun. Nah, apakah pemasangan rambu lalu lintas di jalur yang rawan kecelakaan ini memang sudah sesuai dengan aturannya? Nah, kita akan bahas hal ini. Sudah bergabung bersama kami ada Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat, Joko Setiowarno. Pak Joko, selamat sore. Selamat sore Mas Kevin. Terima kasih Pak Joko telah berbagi waktunya bersama kami pada hari ini di MG Radio Network. Pak Joko, ini pertanyaan banyak orang ya yang kalau melihat mengenai kecelakaan kemarin itu menduga bahwa lampu merahnya itu nggak tepat posisinya di situ. Kenapa? Karena itu posisinya di jalan yang menurun. Bentuknya cekungan di lokasinya itu. Kita juga tadi udah nanya sama orang sana ya, Pak Joko ya. Nah, kalau dari Pak Joko itu seperti apa pandangannya? Apakah memang lokasinya ini jalan cekungan itu yang menurun itu sebetulnya memang nggak boleh ada lampu merah? Atau gimana sih Pak Joko? Mungkin saya harus memberi contoh ya. Di Semarang itu kotanya konturnya kan naik turun juga, ada wilayah atas dan bawah. Di sana itu ada, kalau nggak salah ada sekitar 4 atau 5 titik itu ada lampu merahnya kondisi menurun. Ya, ada yang bermasalah, ada yang tidak bermasalah. Artinya yang tidak bermasalah itu ya memang kendaraan-kendaraan ringan aja di situ. Sejak dulu bahkan mungkin kok dibandingkan Cibubur jauh lebih curam itu kan. Namanya tanah putih gitu kan. Nggak pernah ada masalah. Pernah terjadi memang waktu itu nggak salah bis sopirnya mabuk atau gimana atau hilang kendali lupa saya. Pernah udah lama tapi ya. Secara umum jarang. Tapi ada yang bermasalah juga karena dilewati oleh angkutan berat. Ya, itu di wilayah Kerapia akhirnya oleh Kementerian PU terus dibuat lebih landai lagi. Alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah terjadi lagi. Ya. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan di Cibubur. Saya pernah lewat itu satu kali, pada saat itu belum ada traffic light nampaknya. Ya. Nah, itu wilayahnya adalah jalan nasional. Ya. Kalau jalan nasional itu kalau ada pemasangan dan sebagainya tentunya wewenangnya dari pusat. Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan lah. Nah, untuk Jabodetabek itu ada namanya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Nah, wewenang ada BPTJ. Namun kalau kita lihat dalam perkembangannya, saya baca persilisnya itu masih masa uji coba ya oleh Pemkot Bekasi. Nah, saya khawatir kenapa bisa Pemkot Bekasi memberi izin gitu kan? Oke, kalau dia beri izin. Yang uji coba ini lampu merahnya ya Pak Joko ya? Lampu merah, pemasangan lampu merah ada uji coba. Ya. Bisa sudah banyak di-share itu ke media itu ya. Nah, kemudian selama uji coba ada nggak evaluasi? Ya, saya tanya di sana katanya jangan kayak evaluasi, Pak. Petugas itu nggak ada yang jaga gitu kan. Nah, gimana? Ya. Berikutnya sebelum itu dipasang ada nggak namanya analisis dampak lalu lintas kalau itu terpasang? Harus ada. Ya, kalau tidak masuk banyak dampaknya kurang gitu bagus ya tidak perlu dipasang. Apalagi nah, di situ konon permintaan dari pengembang yang dulunya tidak ada karena mungkin aksesnya satu-satunya yang cukup bagus. Ini kan perumahan di sana kan cukup jauh. Nah, memang yang baru ini dengan itu dibuka berarti dia punya akses langsung bisa jualan. Ini loh, tapi tidak melihat aspek keselamatan. Artinya pemasangan traffic light itu bukan kepentingan komersial, tapi itu kepentingan umum. Tapi kalau kayak gini berarti indikasinya dipasang itu hanya karena permintaan kebutuhan perumahan itu kemungkinannya. Tapi perlu ditelisik lagi. Ditelisik bagaimana yang memasang lampu lalu lintas itu. Coba dilihat di APBD Kota Bekasi ada nggak dianggarkannya APBD Kota Bekasi? Saya yakin tidak itu. Karena jalan nasional kalau Kota Bekasi menganggarkan dia jadi temuan. Kenapa jalan nasional dipasang traffic light? Nggak boleh kan? Dia boleh memasang traffic light di jalan Kota Bekasi, sementara itu jalan nasional ada kemungkinan ya, tidak mundur ini traffic light dipasang oleh pengembang. Cuman minta izin dari Pemkot Bekasi. Pak Joko, maaf nih agak keluar dikit, tapi emang umum ya Pak Joko ya, perumahan minta lampu merah di sini atau mungkin yang lain saya minta putar balik di situ gitu, terus langsung dikabulin, itu emang praktek yang sudah umum ya Pak Joko ya? Ya namanya permintaan boleh saja, tapi kan harus dikaji dulu. Boleh aja dia minta dan sebagainya, tapi bagaimana analisis dampak lalu lintasnya?
Itu yang kayaknya mungkin nggak ada ya waktu kemarin ya? Ya, saya tanya ke BPTJ nggak punya katanya. Bahkan dari BPTJ kemarin ada beberapa juga titik jalan nasional dibuka seperti itu oleh Pemda. Pak Joko, nah kalau ini harus dievaluasi. Pak Joko, kalau misalnya memang turunan ataupun tanjakan itu sebetulnya bukan masalah utamanya ya, karena kan di Semarang juga ada yang seperti itu. Nah ini kan ada petisi nih, ada dorongan dari masyarakat yang tanda tangan udah puluhan ribu. Mereka minta lampu merahnya dicabut aja deh gitu. Itu bisa mengurangi kecelakaan kah? Menyelesaikan permasalahan kah, Pak Joko? Ya kalau dulu memang tidak ada itu nggak ada kecelakaan kan. Artinya kecelakaan itu saya dapat data juga bulan Juni akhir tuh ada kecelakaan di situ, truk. Cuman tidak ada korban. Nah masalahnya ketika korbannya banyak, muncul masalah. Itu. Ya. Jadi memang nampaknya pemasangannya itu karena hanya ada kebutuhan tadi. Ditambah juga tidak ada analisisnya atau belum dibuat, tapi sudah dioperasikan, dan masa uji coba pun mungkin tidak ada evaluasinya juga. Nah ini perlu ditelisik lebih mendalam. Saya juga miris kok tiba-tiba seperti itu, sopir truk jadi tersangka, kan kasihan. Ya, mengendarai truk itu bus tidak seperti kendaraan biasa, gitu loh. Jadi kita nggak bisa langsung serta-merta menyalahkan drivernya gitu ya, Pak Joko ya? Nah, yang sering terjadi begitu. Jadi saya pikir lama-lama kasihan juga sopir truk ini. Kalau kecelakaan dia hidup jadi tersangka, saya bilang. Kalau dia meninggal, keluarganya jadi sengsara. Nah, orang lama-lama nggak mau jadi sopir truk, nggak mau jadi sopir bus. Ini banyak kasus seperti itu, kayak di di Balikpapan. Itu jelas itu. Jelas apa? Numpang ujinya, nitip numpang uji itu numpang uji kirnya itu di Sarolangun. Sarolangun itu 5 jam dari kota Jambi. Apakah benar kendaraan Balikpapan itu bawa ke sana? Saya nggak yakin itu. Itu kirnya. Nah itu banyak praktek itu terjadi di Indonesia itu, tapi nggak diusut, sopir lagi yang kena. Artinya pemilik kendaraan, ya pengusahanya itu juga harus tanggung jawab. Nah seperti ini kasusnya, mungkin yang memberi izin itu juga harus tanggung jawab. Kalau dia tidak punya dokumen, ya biar ada efek jerah juga Pemda agar tidak sembarangan memberi izin yang bukan wewenangnya. Pak Joko, ini kan bukan truk sembarangan ya. Ini kita berbicara mengenai truk sebuah perusahaan BUMN besar yang kemudian sering lalu lalang begitu loh. Kita sering naik kendaraan pribadi ataupun papasan itu sudah sering. Bukankah seharusnya ketika sebuah perusahaan besar begitu ya mengirimkan alat angkutnya begitu, harusnya mereka punya SOP yang ketat nggak sih, Pak Joko? Maksudnya untuk kir lah, lalu pemeriksaan kendaraan, drivernya juga dipastikan dalam kondisi yang prima. Ini kan bukan bus-bus umum yang kita nggak tahu siapa dari arah mana kemana gitu. Ini kan udah terkenal gitu. Bukankah seharusnya seperti itu sih, Pak Joko? Ya, jadi perusahaan angkutan, entah angkutan umum ya, entah itu ngangkut barang maupun orang, ya, itu sekarang wajib memiliki namanya Sistem Manajemen Keselamatan atau SMK. Itu SMK ya, itu berdasarkan Peraturan Menteri tahun 2014. 2019 sudah mulai dilaksanakan beberapa perusahaan. 2020 mau dilaksanakan, uangnya tidak ada, tersedot COVID. 2021 tersedot lagi, baru bisa lagi 2022 ini, di mana jumlah angkutan umum itu, ya, itu jumlah 10.000 se-Indonesia. Padahal yang baru dapat SMK itu, karena itu baru tahun pertama 2019, baru 37. Tetapi beberapa perusahaan mereka melakukan sendiri. Seperti, saya yakin lah itu BUMN itu anak perusahaannya, dia tidak boleh sembarangan, apalagi mengangkut angkutan B3, barang berbahaya dan beracun. Nah, kan maksud berbahayanya kan, pastinya mereka punya SOP, standar SPK dan standar lainnya. Jadi tidak boleh sembarangan gitu kan. Dan itu menyangkut reputasi perusahaan juga. Dan perusahaan-perusahaan seperti itu berbadan hukum, tidak mungkin saya punya truk satu suruh ngangkut BBM, nggak boleh lah. Ya, mereka punya standar itu. Nah, kita membela mereka, namun ini perlu ditelisik. Jangan hanya disangkan pada sopir, lama-lama orang nggak menjadi sopir truk, kita rugi juga nantinya.
Gitu. Pak Joko, ini langkah pencegahan nih. Kita memang masih menunggu ya, polisi bisa kasih tahu penyebab pastinya itu apa. Tapi kan ini kan jadi membuat kekhawatiran ya buat kita warga yang sering menggunakan transportasi umum, bahkan mungkin kendaraan pribadi, motor, kita berhenti di lampu merah, mungkin kita berada di perempatan yang jalannya sedang menurun, kan rasanya pengen ngeliat ke belakang mulu begitu loh Pak Joko rasanya. Jadi kan kita khawatir nih di belakang kita ada truk besar apa enggak kan gitu jadinya. Nah ada nggak sih Pak Joko langkah pencegahan yang mungkin bisa kita lakukan atau mungkin truknya dialihkan rutenya kemana gitu loh kalau nggak lewat Janjamur atau gimana sih Pak Joko caranya? Ya memang beberapa daerah ada jam operasional truk atau jalur truk lah, ya. Jalur-jalur itu, namanya kalau truk ya, itu di jalan lingkar, dia nggak boleh masuk kota. Ada atau mau operasi masuk kalau jangka punya jalur lingkar, jam operasinya nggak boleh pada jam sibuk, ada seperti itu. Namun kalau BBM ini tentunya dia kan kalau jalan lingkar sementara SPBU-nya di tengah kota, apa nggak boleh masuk. Nah, boleh mungkin pengaturan jam waktunya saja gitu ya. Ada pengaturan seperti bahkan dulu ada namanya keputusan Menteri tahun nomor 74 itu mengatur jalur untuk truk kontainer. Jadi nggak boleh sembarangan. Tapi sekarang setelah reformasi kontainernya nggak semua jalan boleh akibat Pemda pada membuat kawasan industri yang dulunya jalan-jalan kecil. Semua kawasan industri yang Pemda kan buat kawasan industri sendiri-sendiri, pabrik-pabrik. Kontainernya masuk, mulailah muncul kecelakaan yang dulu tidak pernah ada. Ini menjadi persoalan juga di daerah kayak di Jawa Tengah, itu turunan paling panjang 9,5 kilometer. Memang tidak ada traffic light, tapi yang bahaya juga bagi yang tidak pernah lewat di situ, sering kecelakaan. Nah oleh sebab itu, ya memang kita hati-hati juga, supir truk juga, dia tidak bisa disalahkan juga, karena dia terbatas penglihatannya. Jadi ada wilayah yang blind spot, jadi dia tidak bisa melihat, makanya jangan mepet-mepet naik sepeda motor dengan truk. Dia nggak tahu ada kendaraan, ada spion, dia punya wilayah. Nggak kelihatan dia, bukan dia salahkan truk dan bus itu, posisinya aja. Ya, nah, kita harus menghindari itulah. Ya, jangan menyalip bus dan truk, ini kebiasaan kita harus mentang naik sepeda motor cc-nya tinggi, truk dan bus disalip gitu kan. Mepet lagi ya, kan nggak membahayakan juga, banyak kejadian-kejadian terlindas truk, terlindas bus ya seperti itu sepeda motor. Benar. Ada evaluasi secara menyeluruh tidak sih yang perlu dilakukan Pak Joko terhadap lampu merah yang mungkin ada di jalur yang menurun begitu? Perlu nggak sih itu dilakukan sekarang tuh? Ya, setidaknya kalau jalur menurun itu, saya bilang, saya contohnya di Semarang, mungkin di Bandung juga konturnya naik turun ya. Selama itu cuma bis angkutan ringan, itu nggak masalah. Ya, tapi ketika itu ada traffic light, kemudian konturnya naik turun, itu harus dievaluasi. Karena beberapa kejadian juga terjadi seperti halnya di Semarang, di daerah Kerapiak. Sekarang sudah beres lah oleh PU, karena jalan nasional dilandaikan, nggak masalah. Nah, ini mungkin beberapa titik lainnya, ya, yang saya lihat adalah jalan nasional ketika ada traffic light, izinnya dari mana? Kalau memang itu oleh Kementerian Perhubungan, nggak apa-apa jalan nasional. Tapi kalau itu oleh Pemda, itu perlu dievaluasi. Yang paling berwenang untuk melakukan evaluasi itu siapa sih, Pak Joko? Nah, sekarang kan Kementerian Perhubungan, kalau darat itu di masing-masing daerah sudah ada badan BPTD, Badan Pengelola Transportasi Darat. Nah, mereka bisa evaluasikan jalan nasional bagian dari dia. Masalah rambu, marka, itu dilihat keseluruhannya. BPTD itu se-Indonesia ada 25. Kalau di Jakarta, Jabodetabek ada BPTJ. Nah, mereka bisa mengevaluasi jalan-jalan nasional yang berada di wilayahnya Jabodetabek misalnya. Ya, nah, kalau daerah ada BPTD, mereka akan melakukan itu. Pak Joko, misalnya nih, kalau saya sebagai anggota masyarakat pengen ngasih saran begitu, atau bahkan mungkin untuk mengeluh begitu ya. Wah, ini dekat rumah saya nih ada jalanan menurun, atau mungkin kondisi lampu merahnya kayaknya agak aneh nih, kayaknya nggak ada memberikan manfaat. Saya bisa langsung infoin ke BPTJ itu tadi, Pak Joko, atau gimana sih biar kita sebagai masyarakat itu punya peran yang bersama gitu loh, Pak Joko, untuk sama-sama mencegah, nggak nunggu ketika kemudian terjadi kejadian, nah semua orang baru deg-degan nih, padahal kan sebenarnya keselamatan kan peran bareng-bareng ya, begitu ya? Ya, saya kira peran serta masyarakat itu penting ya.
Setahu saya di daerah Cibubur itu ada kawasan perumahan, lupa pernah apa. Mereka sebenarnya sudah menyurati BPTJ sebelum kejadian ini. Sudah lama mereka menyurati agar itu dievaluasi. Namun nampaknya nggak bergerak, itu katanya begitu informasi ke saya. Nah sekarang di luar perumahan itu pun sekarang sudah bergerak menggunakan kenduri atau apa, saya nggak ngerti nanti malam atau besok ya. Tapi sudah ada keluhan dari kawasan perumahan itu karena mereka yang setiap hari lewat di situ kan merasakan sendiri, mengajukan ke BPTJ keberatan terhadap adanya traffic light itu. Tapi nyatanya kejadian juga gitu ya. Oke deh kalau gitu Pak Joko, terima kasih ya sudah berbagi pengetahuan dan informasi kepada kami. Kita berharap semoga nggak ada lagi kecelakaan serupa yang terjadi. Semoga kemudian evaluasi juga dilakukan secara menyeluruh sambil kita menunggu nih informasi dari polisi penyebab kecelakaan. Terima kasih Pak Joko, selamat sore. Terima kasih, selamat sore.